Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal tunjukin temen gimana sih cara kita untuk melakukan pembelian Bitcoin dan bahkan ini bisa dimulai dengan modal yang kecil juga ya teman. Karena kalau misalnya aku lihat di channelku ada lumayan banyak orang yang masih komentar gimana cara membeli Bitcoin, apakah bisa dimulai dengan modal yang kecil atau enggak, baru pengen mulai nabung Bitcoin apakah bisa atau enggak, prospeknya masih oke atau enggak. Nah kalau menurut aku pribadi, walaupun kamu baru mulai membeli sekarang, itu masih nggak masalah banget. Apalagi buat kita yang pengen investasi jangka panjang, ini merupakan aset masa depan, dan di masa depan harganya bisa jauh lebih mahal daripada harganya saat ini. Makanya di video kali ini, aku bakal tunjukin teman-teman gimana cara berinvestasinya. Kalau misalnya tanya apa aplikasi yang aku gunakan, kali ini aku menggunakan Peluang ya. Sebenarnya kamu boleh menggunakan aplikasi apapun, boleh pakai exchange apapun, tapi kalau rekomendasiku pribadi, ya mungkin lebih baik kalau misalnya kamu menggunakan exchange yang ada di Indonesia, dan kalau bisa ya pasti yang udah legal, udah punya izin dari Bapepti. Jangan yang nggak ada izin kamu investasi ya men. Karena kalau misalnya kita pilih platformnya di yang Indonesia, kalau misalnya nanti suatu saat ada kendala tertentu, kita bisa dengan mudah datengin kantornya, kemudian kita minta bantuan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya platform yang kita gunakan platform luar negeri, itu kan dia operasinya nggak secara legal, nggak berbadan hukum di Indonesia, dan kalau nanti kenapa-napa, kita sendiri yang repot harus nyamperin ke kantornya di luar negeri. Oke, sekarang aku bakal tunjukin. Nah, ini di Peluang Plusku ada 859.291.172. Tapi sebenarnya ini nggak semuanya Bitcoin, karena seperti yang teman-teman ketahui, di Peluang ini nggak hanya bisa membeli Bitcoin, nggak hanya bisa membeli kripto, tapi kamu juga bisa berinvestasi saham. Dan kalau misalnya di portoku pribadi, ini ada saham MSTR ya, teman. Seperti yang udah aku bahas, aku membeli juga sebagian MicroStrategy atau sahamnya perusahaan Michael Saylor. Buat teman-teman yang masih belum tahu alasannya kenapa, kamu boleh cek playlist MSTR yang ada di channel ini. Aku udah memberikan alasannya dan aku juga udah jelasin cara kerja dari perusahaan MicroStrategy itu. Oke, berikutnya sebenarnya di sini ada spot sama futures. Kalau misalnya futures itu biasanya resikonya lebih tinggi ya men. Makanya buat teman-teman yang masih baru banget, sebenarnya aku rekomendasi kalau bisa kamu hindari aja futures, kamu mainnya full di spot aja. Kalau misalnya di spot itu resiko kamu lebih terjaga. Terus nanti kalau misalnya nanti market lagi ada drawdown, terus kamu portonya lagi floating loss, yaitu kamu masih nggak akan kalang kabut ya. Nah, pertama-tama aku bakal tunjukin dulu cara top up ya. Kamu bisa tinggal klik ke bagian top up di sini. Nah, tapi di sini aku rekomendasi teman-teman kalau bisa top up, kamu jangan top upnya menggunakan e-wallet. Karena kenapa? Karena admin fee-nya itu luar biasa mahal. Di sini kamu bisa baca kalau kita menggunakan e-wallet GoPay atau Dana, itu admin fee-nya bisa sampai 1,5%. Ya mungkin kalau kamu top up-nya cuma 100.000, ya mungkin masih nggak terasa 1.500. Tapi kalau kamu top up-nya nanti 10 juta, kamu top up 100 juta, itu lumayan ya teman, 1,5% bisa berasa banget. Rekomendasiku, kamu boleh menggunakan virtual account, misalnya Bank BCA ataupun Bank Mandiri, Bank BRI. Nah, kalau misalnya pakai BCA virtual account, kamu tinggal masukin virtual account ini, kemudian kamu transfer dari aplikasi BCA kamu ya teman. Kemudian kalau misalnya kamu menggunakan Bank Mandiri atau BRI, sebenarnya kamu bisa juga kamu menggunakan digital bank, contohnya kamu menggunakan Cbank, kamu transfer ke Mandiri ataupun BRI-nya, itu bisa masuk. Dan masuknya itu sekejap dan langsung cepet banget ya. Oke, kalau misalnya kamu udah melakukan pengisian, nanti di total balance-mu akan ditampilin. Kamu bisa tap ke yang keempat di sini, total balance, kamu lihat berapa balance-mu. Di sini aku punya 3.577.937 rupiah. Nah, total balance ini adalah dana kita yang masih belum kita gunakan untuk membeli kripto ataupun saham. Dan ini sebenarnya masih di rupiah. Karena kalau misalnya teman-teman scroll ke bagian bawahnya dikit, tuh ada IDR Cash, ada USD. Kalau misalnya kita pengen membeli Bitcoin, kita pakai IDR Cash gak apa-apa. Tapi kalau misal kamu pengen membeli saham luar negeri, itu kamu perlu menggunakan USD Cash ya, man. Oke, berikutnya aku juga bakal tunjukin bagian list di sini. Nah, di sini kamu bisa add semua aset yang menurut kamu penting. Kamu suka investasi di kripto apa, ataupun saham apa, kamu bisa add. Contohnya kalau aku pribadi kan aku posisinya investnya lumayan banyak di Bitcoin sama MSTR. Makanya di sini aku Bitcoin, kemudian aku buka di sini, kemudian aku bintangin. Kalau misalnya kita bintangin, itu artinya udah kita watchlist, sehingga nanti setiap kali kita buka halaman homepage kita bisa langsung lihat harga beberapa aset yang kita list di watchlist tersebut ya teman. Nah, kamu bisa lihat kalau misalnya aku buka ini MSTR, itu harganya sekarang sedang di 304
dolar. Jadi kalau misalnya aku pengen membeli MSTR, aku harus mengkonversi dulu dari rupiahku kemudian ke USD, baru kemudian aku gunakan untuk melakukan pembelian MSTR. Tapi seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya pengen beli saham luar negeri, itu hanya bisa diakses pada saat jam buka pasar mereka aja, teman. Kalau kita itu kalau nggak salah malam sekitar jam 10 atau 11-an, teman-teman boleh cek, kemudian nanti perdagangannya selesai pagi. Dan seperti yang teman-teman ketahui, pasar saham berbeda dengan Bitcoin atau kripto. Kalau pasar saham itu dia ada waktunya cuma Senin sampai Jumat dan di hari tertentu libur. Kalau Bitcoin, cryptocurrency lainnya itu 24 jam. Makanya harganya lebih volatil. Nah, berikutnya kalau teman-teman pengen membeli Bitcoin, gimana caranya? Kamu bisa langsung klik ke bagian Bitcoin di sini. Tapi kalau kamu belum ada di bagian watchlist ini, kamu bisa ke tombol search di sini. Kemudian kamu bisa lihat ya, di sini kamu bisa discover ada crypto futures, ada US stocks, ada options, ada mutual fund, ada gold, ada pockets. Nah, kalau misal kamu pengen membeli Bitcoin, kamu klik ke bagian kriptonya di sini. Setelah kamu klik, kamu bisa tinggal klik langsung kripto apa yang pengen kamu beli. Di sini kamu bisa lihat dia udah diurutin dan biasanya Bitcoin itu ada di paling atas ya, teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui, Bitcoin adalah kripto dengan market cap yang paling besar. Kemudian di sebelah kanannya kamu juga bisa lihat perkembangan harganya lagi gimana. Kalau kamu lihat Bitcoin lagi merah, tapi ya mungkin aku bisa bilang itu sebenarnya lagi sideways saja, harganya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Cuma kalau misalnya Bitcoin, dia sering kali emang gitu ya, teman. Dia sideways lama, nanti sekali loncat tinggi banget, kemudian sideways lagi dan begitu seterusnya. Makanya aku kurang rekomendasi kalau teman-teman pengen berusaha untuk timing the market karena susah banget. Nanti kita bisa loss momentum dan akhirnya kita nggak mendapatkan profit. Yaudah, kita tinggal klik ke bagian Bitcoin di sini. Kalau misalnya kamu lihat, ini adalah perkembangan dari harga Bitcoin ya. Ini kamu bisa lihat harga 1,38, 1,39 dan dia ada di range segitu-segitu aja karena ini 1D. Nah, kalau teman-teman pengen lihat grafik yang lebih panjangnya, kamu bisa klik ke bagian 1 week di sini. Kamu bisa lihat dari 1 week ini aja harga Bitcoin udah lumayan volatil. Ada masanya rendah-rendahnya 1,34, ada masanya tinggi-tingginya 1,42, terus sekarang lagi sideways lagi di 1,39 sekian. Dan kalau misalnya kita lihat grafik 1 bulan, 3 bulan, bahkan grafik year to date-nya, Bitcoin pernah waktu itu mencapai $100.000 dan di harga 1,7 miliar lebih ya, man. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, sini kamu bisa lihat ini adalah Bitcoin-ku yaitu 0,3 dan seperti yang teman-teman ketahui, ini nggak hanya satu platform yang aku gunakan. Aku hanya taruh sebagian Bitcoin-ku di sini. Dan sebagian aku juga udah masukin ke cold wallet gue, teman. Karena seperti yang teman ketahui, cold wallet itu akan lebih aman. Nah, berikutnya kalau misal kamu pengen membeli, gimana caranya? Kamu tinggal pencet buy di sini. Berikutnya, kamu di sini bisa tinggal pilih order type-nya. Kalau misal kamu gunakan market order, ini artinya kita membeli kripto dengan harga market saat ini. Dan biasa ini fee-nya sedikit lebih tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih murah atau pengen dengan harga yang kamu pengen, ya kamu bisa tinggal pilih ke bagian limit order. Nah, di bagian limit order ini, kamu bisa set limit price-nya, artinya kamu pengen membeli di harga berapa. Kalau misalnya sekarang harga Bitcoin katakan 1.389 juta. Ya kalau misal kamu belinya di harga 1.390 juta, itu kamu langsung dapat barangnya. Tapi kalau misal kamu pasang harga di bawah ini, contoh kamu pengen beli di harga 1.350 juta. Itu artinya kamu ngantri, kalau misalnya Bitcoin masih belum ke harga tersebut, ya kamu nggak dapat barangnya. Tapi nanti kalau misalnya Bitcoin ada sampai ke harga itu, atau bahkan ke harga di bawah itu, katakan sampai ke 134, 132, ya nanti kamu bakal dapat harganya di 1,35 ya, man. Semoga teman-teman ngerti ya dengan penjelasan ini. Kalau misalnya masih bingung, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal jelasin dengan lebih mudah lagi. Nah, berikutnya di sini adalah quantity in IDR, yaitu berapa jumlah dalam IDR yang pengen kamu beli. Kalau misalnya kamu pengen langsung masukin persenan dari buying power atau dari uang kamu yang ready, itu bisa. Di sini kan katakan aku punya 3.577.000. Nah, kalau aku masukin 100% di sini, ini artinya aku langsung menggunakan semua dana aku ya, man. 3.577.000-nya semuanya aku gunakan untuk membeli Bitcoin. Kalau misalnya aku masukin 50%, ya cuma digunakan 1,7 jutanya. Kalau aku masukin 25%, ya aku cuma menggunakan sekitar 894.000. Nah, kalau misalnya kamu pengen belinya kuantitinya kamu ngesetnya dalam Bitcoinnya, itu juga bisa. Kamu tinggal klik ke bagian quantity in IDR di sini. Kamu ganti ke quantity in Bitcoin. Nah, di sini kamu tinggal masukin berapa Bitcoin yang pengen kamu beli. Jadi istilahnya berapa Satoshi yang pengen kamu beli. Kamu tinggal masukin aja di sini, katakan 0,00001. Artinya kamu menggunakan 13.000 untuk membeli
membeli Bitcoin ya teman. Nah, karena pertanyaan yang masuk adalah apakah bisa investasi Bitcoin dengan modal kecil? Kalau nggak salah di channelku ada yang nanya apakah 100.000 bisa invest. Jadi aku bakal coba di sini kalau aku masukin 1.000 apakah bisa? Jawabannya nggak bisa ya teman. Nah, tapi di sini kalau misalnya aku pengen membelinya sebanyak 0,00001 Bitcoin dengan harga 13.000 itu udah mulai bisa. Jadi di sini sebenarnya modal paling minimal yang bisa kamu gunakan itu di angka 10.000 ya. Di sini aku nyoba-nyoba kalau masukin 9.000 itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya aku masukin 10.000 rupiah, nih kamu bisa lihat tombolnya udah bisa dipencet. Kalau kita klik ke bagian review order di sini, kamu bisa lihat ya, BTC limit buy, aku pengen beli sebanyak 718 Satoshi di limit price 1,387. Kemudian totalnya aku bakal bayar sebanyak 9.963. Kemudian ada transaksi fee, kemudian ada tax, dan aku bisa membeli dengan 9.985 rupiah. Kalau teman-teman udah oke, kamu tinggal pencet ke bagian place order di sini, kemudian nanti dia langsung tulisan seperti ini, order has been placed. Tapi apakah itu udah terbeli atau belum? Belum ya teman, karena di sini masih masuk ke open order. Karena tadi aku masukinnya limit buy dan aku ngeset harganya di bawah. Makanya di sini masih 0% fill. Tapi kalau misalnya aku pengen supaya bisa langsung kebeli, apalagi buat teman-teman yang pengen investasi jangka panjang, kamu nggak mau ribet, ya nggak apa-apa kalau kamu belinya dengan market order. Aku bakal tunjukin caranya, kamu tinggal klik ke bagian buy di sini. Nah, tadi kan kita udah menggunakan limit. Kalau misalnya kita pakai market, ini kita bakal langsung dapat barangnya. Contoh di sini aku bakal gunakan aja teman. Aku gunakan IDR-ku, aku gunakan 25% aja, 891.000. Kita pencet review order sekarang. Nih, kamu bisa lihat, aku akan mendapatkan sekitar 63.974 Satoshi. Dan total yang aku bayar sekitar 891.000 rupiah. Kalau kita pencet place order di sini, nah dia nggak masuk ke open order karena kenapa? Karena aku belinya di market, yang artinya aku beli dengan harganya saat ini. Dan aku langsung dapet Bitcoinnya. Nih kamu bisa lihat, Bitcoinku udah bertambah jadi 0,30127693 Bitcoin. Jadi kira-kira seperti itu ya teman, cara berinvestasi cryptocurrency atau cara membeli Bitcoin di peluang dengan menggunakan modal kecil. Sebenarnya masih ada metode pembelian lainnya, tapi aku nggak bakal bahas di video ini, takut videonya kepanjangan, yaitu stop order dan stop limit order. Tapi bagi teman-teman yang pengen aku bahas, nanti aku bakal coba bahas di video-video berikutnya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang masuk seputar cara membeli Bitcoin di peluang dengan modal kecil. Nah, karena Bitcoin bisa dibeli dengan modal kecil, yang artinya kita nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai stack Satoshi sebanyak mungkin yang kita bisa, teman. Jadi kalau misal kamu pengen beli secara rutin, itu juga oke banget. Misalnya kamu cicil sehari beli 10.000, 10.000, 10.000. Jadi sebulan beli 300.000, itu juga boleh. Atau kamu mau cicil sehari 100.000, sebulan 3 juta, itu juga oke. Aku pribadi, setiap ada uang, aku pasti gunakan untuk membeli Bitcoin. Tapi tentunya ini boleh disesuaikan dengan strategi investasi kamu dan juga profil resiko kamu. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!